Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin ya teman. Kalau misal kamu lihat harga Bitcoin belakangan ini Bitcoin lagi rally terus. Bahkan harganya udah mencapai $100.000 ya teman. Jadi bagi teman semua yang udah beli Bitcoin dan ngehold Bitcoin dalam jangka panjang, kamu semua udah mendapatkan profit ya teman. Selamat buat teman-teman semua, kamu harus berterima kasih sama diri kamu sendiri karena kamu udah berinvestasi di Bitcoin. Nah, ini ada salah satu post yang menarik dari CZ Binance. Pada saat orang bilang, "Congrats, you made a lot of money on Bitcoin, right?" CZ bilang, "No, not exactly. I still have the same number of Bitcoins. It's just that everything else become a little cheaper relative to Bitcoin." Jadi di sini mindset dia, bahkan dia udah mengukur apapun itu udah bukan menggunakan fiat dollar ya, man. Karena di sini konsep yang dia miliki di otak dia itu udah 1 Bitcoin sama dengan 1 Bitcoin. Itu quotes yang terkenal banget dari orang-orang yang ada di komunitas fans Bitcoin ya teman. Karena kenapa? Karena di sini mindset kita adalah kita udah nggak mandang Bitcoin berdasarkan nilai uang lagi. Nah, ini kamu bisa lihat di sini Bitcoin graph sebenarnya itu bukannya harga Bitcoin yang naik terus. Emang sih terlihatnya seperti harga Bitcoin yang terus mengalami kenaikan. Tapi yang sebenarnya terjadi itu adalah harga Bitcoin tetap di situ aja. Cuman daya beli uang kita itu semakin lama semakin kecil. Karena seperti yang kamu ketahui, yang namanya fiat money itu pasti kena debase atau terinflasi terus ya men. Bitcoin sebenarnya nilainya sama aja. Ini sama aja kalau misalnya kamu membeli properti. Kenapa di zaman dulu properti bisa lebih murah ketimbang sekarang? Sebenarnya mungkin harga propertinya sama, tapi daya beli uang kita yang semakin lama semakin kecil aja. Nah, ini juga ada satu quotes yang menarik banget dari Adam Back. "Dips exist to transfer Bitcoin from weak hands to stronger hands." Jadi di sini maksudnya adalah koreksi itu atau dips itu biasanya akan menyebabkan terjadi perpindahan kekayaan dari orang yang weak hands ke yang stronger hands. Maksudnya stronger hands itu adalah orang yang ngehold terus ya teman. Sedangkan weak hands orang yang kalau misalnya dip dikit mereka malah ngejual Bitcoinnya. Makanya di saat momen-momen kemarin terjadi dips, terjadi koreksi, buat kamu semua yang malah nyerok terus, buat kamu semua yang malah beli terus, maka kamu akan diuntungkan dan pada akhirnya sekarang kamu profit juga kan. Sedangkan orang-orang yang ngedips itu dia malah ngejualan, setiap koreksi pada ketakutan malah takut Bitcoin ke nol terus jualan. Yang terjadi adalah mereka belinya di harga yang lebih tinggi, kemudian menjualnya di saat koreksi atau harganya menurun. Dan kalau misalnya seperti itu, ya ujung-ujungnya kamu berinvestasi bukan yang mendapatkan profit, malah mengalami kerugian ya kan. Makanya di sini koreksi itu adalah perpindahan kekayaan dari orang yang memiliki tangan yang lemah ke orang yang memiliki stronger hand atau diamond hand ya kan. Biasanya disebutnya seperti itu. Maka dari itu, itulah kenapa aku bilang kamu pelajari dulu apa itu Bitcoin, kamu pahami aset yang satu ini benar-benar dengan baik. Kalau misalnya kamu udah mengerti apa itu teknologi di balik Bitcoin, apa itu Bitcoin, dan story yang dijual, pada saat nanti Bitcoin mengalami penurunan harga, kamu udah nggak takut lagi untuk membeli, bahkan kamu akan nambah posisi kamu. Seperti yang aku lakukan ya men. Aku terus membeli Bitcoin, mau itu koreksi sekalipun, malah aku akan membeli lebih banyak lagi. Nah, ini juga quotes yang menarik lagi dari Fred Krueger. Ini aku juga lumayan sering nonton video-video dari beliau. Teman-teman boleh mampirin aja channel YouTube-nya. Ini pembahasannya bagus banget seputar Bitcoin. How to get rich? First, find a massive growth engine like MSFT, ini Microsoft ya, Google, AMZN itu Amazon, dan Bitcoin. Jadi kamu harus mencari growth engine atau mesin yang bisa menumbuhkan uang kamu dengan sangat cepat. Kemudian di sini second, hold for 10 until 20 years. Kemudian yang perlu kamu lakukan adalah kamu membeli aja, kemudian kamu hold selama 1 atau 2 dekade, 10 sampai 20 tahun. Kemudian di sini that's it, ya cuma gitu aja caranya. The hard problem is actually holding. Jadi di sini sebenarnya yang susah itu bukannya kita membelinya, tapi yang susah itu actually atau sebenarnya itu adalah ngeholdnya ya. Makanya kalau misalnya kamu udah sukses berinvestasi di Bitcoin, pasti orang-orang pada bilang, "Oh, kamu hoki banget, kamu bisa sukses investasi di koin seperti ini, kamu bisa mendapatkan profit." Pasti orang lain mandangnya seperti itu. Padahal yang terjadi adalah di balik profit yang udah kamu miliki saat ini, pasti udah banyak banget momen-momen koreksi, momen-momen dip, momen-momen penurunan harga yang orang lain nggak lihat ya. Tapi di situ kamu nge-hold aja, kamu tetap stay strong, tetap diamond hand, dan pada akhirnya kamu mendapatkan profit. Makanya di sini Fred Krueger udah menegaskan problem utamanya itu bukan yang belinya, tapi problemnya adalah nge-holdnya.
karena nge-hodl itu adalah hal yang sangat sulit ya kan. Pasti nanti ada godaan, mungkin kamu pengen menjual, godaan kamu pengen pindahin ke aset lain, godaan nanti kamu ketakutan pada saat koreksi kamu takut ke nol, dan sebagainya ya kan. Dan ini sebenarnya nggak hanya terjadi di saat marketnya mengalami penurunan, tapi pada saat market mengalami kenaikan pun, pasti ada hasrat dari kamu untuk pengen menjual dan merealisasikan profit karena kamu takut harganya nanti turun lagi ya kan. Seperti di meme ini, dia udah nge-hold Bitcoin terus disuruh take some profit, sell it, tapi orang-orang yang memiliki diamond hand, orang-orang yang memiliki keyakinan akan Bitcoin dalam jangka panjang, orang yang benar-benar suka dalam aset Bitcoin ini, mereka akan mengatakan tidak dan mereka nggak akan menjual Bitcoinnya ya kan. Karena kamu semua pasti tahu the first rule of Bitcoin is you never sell your Bitcoin. Kamu tidak pernah menjual Bitcoin kamu. Karena kenapa? Karena Bitcoin itu udah merupakan aset yang didesain dalam jangka panjang, itu harganya akan terus mengalami peningkatan. Nah, kamu bisa lihat di satu grafik ini di mana ini ditunjukin Bitcoin halving schedule dari mulai sampai 1 Satoshi. Di mana di sini kamu bisa lihat blok subsidinya dari waktu ke waktu itu halving terus atau menjadi setengahnya dan makin lama makin kecil ya. Dan kita ini masih early banget ya, teman. Kamu bisa lihat ini baru halving keberapa. Dan halving itu bakal terjadi setiap 4 tahun dan itu bakal terjadi sampai tahun 2130-an. Makanya teman-teman kan lumayan banyak yang nanya apakah beli Bitcoin udah telat atau belum. Ya sebenarnya kita masih fase early game banget. Dan Bitcoin ini yang mantepnya adalah Bitcoin itu udah didesain memiliki inflasi yang dari waktu ke waktu semakin kecil. Karena inflasinya semakin lama semakin kecil, otomatis nilai asetnya bakal semakin lama juga semakin tinggi. Itulah kenapa Bitcoin menjadi aset yang sangat berharga dan sangat scarce ya teman. Ini kamu bisa lihat nanti di masa depan tambang Bitcoin itu makin lama makin sulit. Bahkan di tahun mungkin generasi anak cucu kita nanti Bitcoin itu hanya bisa ditambang sedikit ini ya kan. Ini kamu bisa lihat hanya tinggal berapa Satoshi per blok subsidinya. Makanya di sini kenapa kalau misal kamu punya 1 Bitcoin aja itu udah banyak banget, karena di masa depan untuk bisa punya 1 Bitcoin itu udah luar biasa banget. Kalau kamu lihat sekarang Bitcoin harganya masih di 1,5 miliaran, tapi di masa depan nanti Bitcoin itu harganya bisa menjadi berkali-kali lipat, bahkan berpuluh-puluh kali lipat dari harganya saat ini ya kan. Dan setelah Bitcoin selesai ditambang pun, Bitcoin nggak akan mati, networknya bakal tetap bekerja dan orang yang menambang Bitcoin bakal tetap mendapatkan hasil dari memvalidasi transaksi Bitcoin ya kan. Makanya ini teknologinya udah diciptakan secanggih ini, dipikirkan sematang dan sejauh ini oleh Satoshi Nakamoto. Itulah kenapa kita harus bersyukur kita punya aset yang superior seperti ini ya kan. Dan itulah yang membuat kenapa aku suka banget berinvestasi di Bitcoin. Nah, berikutnya ini video yang menarik banget dari CoinSource, di mana ada satu orang yang dia konsisten aja, dia membeli Bitcoin setiap hari ya kan. Kemudian portofolio dia malah naik terus dan akhirnya meledak. Kamu bisa nonton video ini dari CoinSource. Just saving $30 a day turned this man into a millionaire. For almost 8 years, this guy bought $30 worth of Bitcoin every single day. This strategy is called dollar cost averaging, DCA. It means buying small consistent amounts over time no matter the price. It's a simple way to invest without worrying about market ups and downs. In total, he spent $86,370 on Bitcoin. Yes, this seems like a lot, but here's the crazy part. His Bitcoin is now worth over $1 million. That's more than 10x his investment. This is why so many people see Bitcoin as a store of value and a hedge against inflation. If he saved $30 in the bank, he wouldn't even come close to this. Nah, kamu bisa bayangin dia hanya berinvestasi sebanyak $30 setiap hari. Tapi itu dilakukan secara konsisten. Dan total uang yang dikeluarkan itu sekitar 80 ribuan dolar. Tapi porto dia bisa akhirnya menyentuh $1 juta lebih ya kan. Itulah kenapa aku banyak tekanin ke teman-teman, kalau misalnya kamu nggak mau repot-repot melakukan trading, kamu nggak mau ribet-ribet untuk berusaha timing the market, sebenarnya metode yang paling gampang untuk kamu lakukan adalah DCA atau dollar cost averaging. Dimana kamu nggak usah pusing, pokoknya kamu beli aja secara rutin, secara berkala ya kan. Misalnya kamu setiap bulan beli, atau setiap minggu beli, atau misal kamu pengen set untuk dibeli secara rutin setiap hari, itu juga nggak apa-apa. Cuman emang untuk melakukan DCA ini, kita harus benar-benar memilih aset yang tepat, dan dalam konteks ini, menurut aku pribadi, Bitcoin bisa dijadikan aset yang tepat untuk kita melakukan dollar cost averaging, apalagi dalam jangka panjang ya. Kalau teman-teman tanya, apakah aku melakukan itu? Ya, aku pribadi juga melakukan itu, dimana aku setiap
setiap bulan, setiap kali aku menerima gaji, setiap kali aku menerima penghasilan, terus ada juga hasil dari endorse dan penghasilanku yang lainnya, pasti langsung aku tukarkan fiat money tersebut ke dalam Bitcoin ya teman. Itulah kenapa aku bisa membangun portofolio miliaran dan itu aku udah mendapatkan profit yang lumayan banyak dari kripto ya teman. Nah berikutnya ini untuk penutup aja, ini kamu bisa lihat United States Average Annual Wage atau rata-rata penghasilan per tahun dari orang Amerika ya teman. Ini kamu bisa cek nih di Price in Bitcoin websitenya. Untuk saat ini average penghasilan orang Amerika itu 0,65 Bitcoin per tahun. Tapi yang bisa kamu lihat di sini adalah kalau kita tarik dalam jangka panjang dari tahun 2012, semakin lama itu semakin kecil kalau misalnya kita dibandingkan dengan Bitcoin. Sedangkan kalau misalnya dibandingkan dengan fiat money-nya yang dibutuhkan dulu sekitar 40 ribuan untuk penghasilan per tahun average-nya. Tapi untuk saat ini udah nilainya menjadi 60 ribuan lebih ya teman. Jadi fiat money yang diperlukan itu semakin banyak dan Bitcoin yang diperlukan atau nilai penghasilan mereka dalam Bitcoin semakin lama semakin kecil ya teman. Karena kenapa? Ya karena emang fiat money itu nilainya semakin lama semakin menurun ya teman. Bahkan di sini aku juga tulis in the future 1 Bitcoin aja itu bisa aja setara dengan 5 tahun kamu bekerja, 10 tahun bekerja atau bahkan 20 tahun kamu bekerja ya teman. Walaupun saat ini itu cuma setara mungkin 1 tahun lebih. Itulah kenapa aku cukup rekomendasi untuk teman-teman mempertimbangkan nge-stack Satoshi sebanyak mungkin yang kamu bisa. Jadi buat teman-teman yang pengen ngecek websitenya ini bagus banget. Kamu bisa cek Price in Bitcoin. Dia ada bandingin harga Bitcoin dengan banyak hal ya teman. Bahkan ada dibandingin dengan properti juga, dibandingin dengan groceries, dibandingkan dengan uang dan lain-lain. Kamu bisa cek aja langsung ke websitenya. Nah mungkin sekian aja untuk pembahasan kita pada video kali ini. Buat teman-teman yang belum tahu gimana cara membeli Bitcoin, kamu boleh cek videoku yang lain, cek di playlist Investor Habit. Aku udah tunjukin berbagai macam platform yang bisa kamu gunakan untuk membeli Bitcoin. Kemudian kamu boleh cek deskripsi di bawah, itu aku udah tulisin kode referral yang bisa kamu gunakan supaya kamu dapat bonus. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!